Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Income Statement and Related Information. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perubahan metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, atau apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Di bagian pertama, kita akan membahas dulu tentang perubahan prinsip atau metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan merubah atau mengganti metode akuntansi yang digunakan, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian retrospektif atau penyesuaian mundur. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap saldo laba ditahan awal atau beginning retained earnings. Kenapa ini dilakukan? Agar laporan keuangan dapat tetap diperbandingkan walaupun berubah metode. Contoh, periode sebelumnya perusahaan menggunakan metode FIFO untuk inventorinya, dan tahun ini perusahaan menggunakan atau mengganti metode FIFO menjadi metode average cost. Atau untuk perusahaan jasa konstruksi, misal periode sebelumnya menerapkan metode persentase penyelesaian dan kemudian di tahun ini berubah menjadi metode kontrak selesai. Slide ini memberikan contoh untuk perubahan dari metode FIFO yang dipakai di periode sebelumnya sampai tahun 2018 menjadi weighted average atau rata-rata tertimbang pada tahun 2019. Berarti income before income tax tahun 2017 dan 2018 menggunakan FIFO dan 2019 menggunakan rata-rata tertimbang. Karena metode yang digunakan berbeda, sehingga laporan keuangannya tidak bisa diperbandingkan. Maka perusahaan harus menghitung kembali income before income tax tahun 2017 dan 2018 menggunakan metode rata-rata tertimbang agar laporan keuangan tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat diperbandingkan. Inilah yang disebut dengan penyesuaian retrospektif. Yang berikutnya adalah perubahan estimasi akuntansi. Contohnya pada saat membeli komputer. Kita mengestimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Setelah digunakan 3 tahun, ternyata komputernya masih bagus, sehingga kita merubah umur ekonomis yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun. Jika kita melakukan perubahan estimasi dalam akuntansi seperti merubah estimasi umur ekonomis, maka penyesuaian cukup dilakukan secara prospektif. Tidak perlu retrospektif atau tidak perlu penyesuaian mundur. Cukup dihitung kembali pada periode dilakukannya perubahan estimasi dan periode yang akan datang. Perubahan estimasi tidak dianggap sebagai kesalahan. Contoh lain perubahan estimasi adalah perubahan nilai sisa aktiva tetap yang dapat didepresiasi atau istilahnya adalah residual value. Kemudian perubahan estimasi cadangan piutang tidak tertagih atau uncollectible receivables dan penurunan nilai inventory. Sekarang kita lihat contoh untuk perusahaan Arcadia. Perusahaan ini membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir tahun ke-10.
Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tahun 2019 atau tahun ke-8 ditentukan bahwa total perkiraan umur ekonomis seharusnya 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Pertanyaannya, pertama, apakah depresiasi tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Dan yang kedua adalah, hitunglah depreciation expense untuk tahun 2019. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah, depreciation expense tahun pertama sampai tahun ke-7 atau tahun 2018 tidak perlu dihitung kembali. Yang harus dilakukan adalah menghitung depresiasi untuk tahun ke-8 sampai tahun ke-15. Untuk itu, kita hitung dulu berapa akumulasi depresiasi dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Di sini kita lihat bahwa equipment cost-nya adalah 510.000. Kemudian nilai sisanya adalah 10.000. Sehingga nilai yang dapat didepresiasi adalah $500.000. Umur ekonomis 10 tahun, berarti depreciation expense per tahun adalah 500.000 dibagi 10, yaitu $50.000 per tahun. Karena telah dipakai selama 7 tahun, berarti akumulasi depreciation expense-nya menjadi 50.000 dikali 7 tahun sama dengan $350.000. Berarti nilai buku peralatan tersebut adalah $160.000 yang diperoleh dari cost equipment sebesar $510.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation expense $350.000. Nilai buku di akhir tahun ke-7 inilah yang akan menjadi dasar kita menghitung besarnya depreciation expense per tahun sejak tahun ke-8 sampai tahun ke-15. Caranya, nilai buku sebesar $160.000 dikurangi dengan nilai sisa yang baru yaitu $5.000 sehingga nilai yang dapat didepresiasi adalah $155.000. Sisa umur ekonomis adalah 15 tahun dikurangi 7 tahun. Karena tadi informasinya total umur ekonomis adalah 15 tahun, bukan masih 15 tahun. Nilai yang dapat didepresiasi sebesar $155.000 dibagi dengan sisa umur ekonomis yaitu 8 tahun, maka diperoleh depreciation expense per tahun sebesar $19.375. Sehingga jurnal depreciation expense di akhir tahun 2019 adalah debit depreciation expense $19.375 dan kredit akumulasi depreciation expense $19.375. Berikutnya adalah bagaimana jika terjadi kesalahan pencatatan akuntansi. Kesalahan dalam akuntansi bisa berbentuk kesalahan matematis. Misal, salah menjumlah unit kali harga atau angka 0 kurang atau berlebih. Kemudian kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Misal, depresiasi dihitung menggunakan metode garis lurus, tetapi tidak dikurangi dengan nilai sisa. Atau kesalahan karena tidak memahami fakta dalam penyusunan laporan keuangan.
Perusahaan yang menemukan adanya kesalahan dalam pencatatan akuntansi di periode sebelumnya biasanya berusaha untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Walaupun periode terjadinya kesalahan sudah lebih dari setahun, dengan membuat jurnal koreksi untuk akun yang terpengaruh dan melaporkan koreksi tersebut dalam financial statement. Koreksi ini diperlakukan sebagai prior period adjustment, sama seperti pada perlakuan perubahan metode akuntansi yang digunakan. Adjustment atau penyesuaian yang dilakukan akan mempengaruhi saldo awal retained earnings pada tahun ditemukannya kesalahan tersebut dan saldo awal akun aset atau kewajiban. Kita lihat contoh berikut ini. Pada tahun 2018, Sang Ltd menjual barang dagangan senilai 1 juta dolar secara kredit, tetapi salah dicatat sebagai 1.100.000 dolar. Pada tahun 2019, Sang Ltd menemukan adanya kesalahan tersebut yang mengakibatkan pencatatan yang lebih besar dari yang seharusnya atau overstate atas account receivable dan sales revenue sebesar 100.000 dolar pada tahun 2018. Menurut kasus ini, mestinya jurnal yang dibuat pada saat penjualan tahun 2018 yang benar adalah debit account receivable 100.000 dan kredit sales revenue 100.000. Tetapi salah catat menjadi debit account receivable 1.100.000 dan kredit sales revenue 1.100.000. Karena kesalahan ini mengakibatkan overstate untuk akun account receivable dan sales revenue masing-masing sebesar 100.000 dolar, maka jika kesalahan ini ditemukan di tahun 2018, jurnal koreksi yang dibuat adalah debit sales revenue 100.000 dan kredit account receivable 100.000. Tetapi perlu diingat bahwa kesalahan ini ditemukan di tahun 2019. Berarti akun sales revenue tahun 2018 telah ditutup ke akun retained earnings. Karena di akhir periode, semua akun nominal termasuk sales revenue akan dibuatkan jurnal penutup sampai ke retained earnings. Sehingga jika kesalahan ditemukan tidak pada periode yang sama dengan terjadinya kesalahan, maka jurnalnya menjadi debit retained earnings 100.000 dan kredit account receivable 100.000. Materi kita selanjutnya adalah laporan yang berhubungan dengan equity. Yang pertama adalah retained earnings statement. Mungkin kalian sudah pernah membuat laporan ini di mata kuliah akuntansi pengantar. Retained earnings statement menunjukkan saldo awal retained earnings dan perubahannya sehingga menghasilkan retained earnings akhir periode. Apa saja yang menambah saldo retained earnings? Pertama adalah net income, kemudian perubahan penggunaan metode akuntansi juga bisa menyebabkan penambahan retained earnings. Kemudian adanya penyesuaian periode sebelumnya juga bisa menambah retained earnings. Contoh, inventory dicatat terlalu kecil periode sebelumnya, maka koreksinya akan menambah retained earnings awal tahun. Sementara yang menurunkan atau mengurangi retained earnings adalah net loss atau ketika perusahaan mengalami kerugian.
kemudian pembayaran dividen kepada pemegang saham yang diambil dari saldo retained earnings, kemudian perubahan metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan, dan penyesuaian periode sebelumnya, seperti contoh kasus Sang Ltd yang mencatat penjualan terlalu tinggi atau overstep di periode sebelumnya. Ini adalah contoh retained earnings statement. Tolong diperhatikan bagaimana penulisan judul laporan keuangan termasuk periodenya. Pertama adalah nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, dan periode pelaporannya. Penulisan periode untuk statement of retained earnings sama dengan income statement, karena yang dilaporkan adalah retained earnings untuk satu periode yang berakhir di tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama disajikan adalah saldo awal retained earnings yang diperoleh dari saldo akhir retained earnings tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Selanjutnya, penambah retained earnings, yaitu net income, dan pengurang retained earnings, yaitu net loss dan dividen. Kemudian diperoleh saldo akhir retained earnings. Jika terdapat koreksi kesalahan untuk pencatatan tahun 2018, maka dilakukan koreksi saldo awal retained earnings. Sehingga saldo awal retained earnings sebelum adjustment sebesar 1.050.000 dikoreksi menjadi berkurang sebesar 50.000, sehingga saldo awal retained earnings setelah dikoreksi menjadi 1 juta. Selanjutnya barulah disajikan penambah yaitu net income, kemudian pengurang retained earnings yaitu dividen dan net loss. Sehingga terakhir adalah saldo akhir retained earnings. Retained earnings bisa diminta oleh pemegang saham untuk dibagi sebagai dividen. Apabila perusahaan berencana untuk mengembangkan bisnis dengan membuka cabang baru yang memerlukan modal besar, bisa diambil dari menyisihkan atau membatasi penggunaan retained earnings, sehingga investor tidak dapat meminta semua retained earnings untuk dibagi sebagai dividen. Atau perusahaan juga biasanya menyisihkan retained earnings untuk digunakan membayar hutang yang akan jatuh tempo. Biasanya hutang jangka panjang dan jumlahnya cukup besar. Hal ini harus diungkapkan dalam CALK. Atau dalam beberapa perusahaan, biasanya saldo retained earning yang dibatasi penggunaannya atau istilahnya restriction on retained earnings itu dipindahkan ke akun appropriate retained earnings. Pada bagian ini kita akan membahas tentang comprehensive income. Pada umumnya perusahaan memasukkan semua revenue, expense, gain, dan loss ke dalam income yang dilaporkan dalam income statement. Tetapi dengan adanya fair value sebagai salah satu prinsip pengukuran dalam akuntansi selain cost, menimbulkan perlunya pelaporan gain dan loss yang timbul akibat perubahan atau penyesuaian fair value. Awalnya, gain atau loss yang timbul dari penyesuaian fair value dilaporkan dalam net income di income statement, tetapi muncul pendapat bahwa fair value selalu berubah, sehingga tidak tepat jika dilaporkan dalam income statement, karena dapat menyebabkan volatilitas dalam
net income karena fluktuasi dari fair value. Kemudian, IASB mensyaratkan gain atau loss terkait fair value dilaporkan di bagian equity dalam neraca, seperti unrealized gain or loss on non-trading securities, keuntungan atau kerugian akibat translasi mata uang asing. Gain dan loss yang dilaporkan di bagian equity di neraca ini yang disebut dengan other comprehensive income. Karena itu, dalam menyusun income statement ada yang disebut comprehensive income yang memasukkan semua perubahan dalam ekuitas selama satu periode, kecuali yang berasal dari investasi pemilik atau pengembalian modal kepada pemilik. Jadi, semua revenue, expense, gain, loss yang dilaporkan dalam net income dan semua gain dan loss yang dilaporkan di neraca tetapi mempengaruhi ekuitas harus disajikan dalam comprehensive income. Penyajiannya bisa menggunakan pendekatan satu laporan atau pendekatan dua laporan. Ilustrasi 421 adalah contoh pendekatan satu laporan. Perlu diperhatikan, judul laporannya bukan lagi income statement, tetapi Statement of Comprehensive Income atau Comprehensive Income Statement. Other Comprehensive Income yang diambil dari bagian equity di neraca dilaporkan setelah net income, sehingga the bottom line dari Statement of Comprehensive Income adalah comprehensive income, bukan lagi net income. Keuntungan pendekatan satu laporan ini, kita tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Sementara kekurangannya adalah net income bukan lagi menjadi the bottom line, tetapi sebagai subtotal pada laporan. Padahal pengguna selalu tertarik dengan informasi net income. Ilustrasi 422 adalah contoh pendekatan dua laporan. Income statement tetap ada dengan net income sebagai bottom line-nya. Kemudian disiapkan juga comprehensive income statement yang merupakan penggabungan antara net income dan other comprehensive income atau gain dan loss dari neraca dengan comprehensive income sebagai bottom line-nya. Ini lebih informatif, tapi sedikit repot karena kita harus membuat dua laporan. Selain Statement of Comprehensive Income, perusahaan juga harus menyajikan laporan lain yang berhubungan dengan equity, yaitu Statement of Changes in Equity. Laporan ini biasanya berisi komponen atau akun yang ada di bagian ekuitas pada neraca, seperti share capital ordinary atau saham biasa, share premium ordinary atau agio saham biasa, retained earnings atau laba ditahan, dan saldo terakumulasi other comprehensive income. Statement of Changes in Equity melaporkan perubahan di setiap akun equity dan total equity untuk satu periode. Jadi, saldo awal setiap akun ekuitas berapa, perubahannya berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Termasuk juga akumulasi comprehensive income untuk periode tersebut.
Kemudian kontribusi atau penerbitan atau penjualan saham dan distribusi atau pembayaran dividen kepada pemilik, serta rekonsiliasi nilai buku setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Ilustrasi 423 adalah bentuk Statement of Changes in Equity. Format penulisan periode pelaporan sama seperti income statement dan retained earning statement, karena yang dilaporkan untuk satu periode. Jumlah kolom selain kolom total disesuaikan dengan akun yang ada di bagian equity pada neraca. Saldo awal atau beginning balance menunjukkan saldo awal setiap akun yang berasal dari saldo akhir periode sebelumnya. Kemudian perubahannya seperti penjualan saham, pembayaran dividen, laba, dan lain-lain sehingga diperoleh ending balance atau saldo akhir dari setiap akun equity. Statement of Changes in Equity memberikan gambaran secara rinci perubahan saldo setiap akun yang ada di bagian ekuitas dalam neraca. Apabila kita perhatikan, maka ending balance untuk total yang ada di sini akan sama dengan saldo ekuitas yang ada di neraca. Nah, ini adalah tampilan bagian ekuitas di neraca, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi 424. Ini adalah neraca sebagian ya untuk ekuitas. Demikian materi kita pada sesi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.